وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kita menambah faedah apa yang telah kita sampaikan pada khutbah, yaitu berkaitan dengan as-sa'ah ataupun yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tentang tanda-tanda yaumul qiyamah. Kemudian tanda-tanda itu pun dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan tanda kiamat yang kecil dan yang besar. Asratus sa'ah as-sughra dan asratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat yang kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit menyebutkan beberapa macam-macam ataupun beberapa tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sebagaimana dalil yang telah kita baca pada khutbah. Bu'ithu ana wasa'ah kahatain wa dhamma as-sababah wal wusta. Aku diutus antara aku dengan hari kiamat itu segini. Sangat apa? Dekat. Kemudian menggandengkan antara apa? As-sababah wal wusta, jari telunjuk dengan jari tengah. Ini tanda pertama. Tanda pertama yang kita paham betul. Artinya kita sering sekali mendengar bahwa itu adalah termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di sini ada beberapa hal yang mungkin sebagian antum belum pernah mendengar ataupun mendengar akan tapi apa? Lupa. Ya sifatnya kita untuk murojaah. Sifatnya untuk murojaah, persiapan diri, menjaga keimanan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dipertemukan dengan yaumul qiyamah. Yang kedua adalah intisyaruz zina. Tersebarnya perbuatan zina. Apa maksudnya tersebarnya? Di mana-mana ada perbuatan tersebut. Terfasilitasi, mudah, hampir setiap orang ataupun kebanyakan orang memiliki keinginan untuk tersebut, mengerjakan hal tersebut. Benar-benar tersebar. Benar-benar tersebar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Inna min asratis saah." Sungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat adalah yadharuz zina. Nampak, kelihatan. Bukan sesuatu yang tersembunyi lagi. Perbuatan apa sih? Zina. Kalau zaman Rasul alaihi salatu wasallam orang berbuat zina itu apa? Sembunyi-sembunyi. Begitu pula zaman setelah Rasul. Terus. Adapun ketika zina itu sudah menjadi bisa dikatakan sesuatu yang tidak asing pada mata kita, melihat orang ini adalah apa? Orang yang memfasilitasi, orang yang berusaha dan seterusnya pekerjaannya ini dan itu. Berkaitan dengan zina. Ini yadhar, nampak. Ketika sudah seperti itu, maka ini termasuk dari tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Dengan diangkatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi seorang nabi itu juga sudah dekat
Terlebih lagi, makin dekat lagi kalau sudah ada apa? Kejadian, kalau sudah ada permasalahan yaitu zina, sudah menjadi apa? Sesuatu yang bukan rahasia lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Di sini misalnya, di mana? Di tempat ini misalnya, atau di tempat sana misalnya, orang sudah paham kalau di sana yaitu tempatnya berbuat apa? Di zina. Di sana fasilitasnya, di sini dan seterusnya. Sudah nampak seperti itu. Ah ini. Kalau sudah seperti itu, banyak-banyaklah apa? Minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dipertemukan dengan yaumul qiyamah. Baik, ini yang kedua. Kita baca saja ya. Yang ketiga, intisyarur riba. Muamalah riba itu sudah menjadi apa? Muamalah pokok pada kehidupan manusia. Tersebar, betul-betul tersebar. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satu rumah kecuali mereka bermuamalah dengan muamalah riba. Benar-benar tersebar. Zaman kita bisa dikatakan apa? Hampir seperti itu. Mau beli apa saja bisa dengan apa? Riba. Muamalah dengan riba. Seperti itu. Semuanya. Permasalahan-permasalahan baik permasalahan dapur sampai apa? Luar itu semua berkaitan dengan riba. Kalau sudah seperti ini, maka menandakan bahwa sudah benar-benar dekat hari kiamat. Sebagaimana dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, bayana yadi sa'ah yadharu riba. Di depan hari kiamat, maksudnya di depan hari kiamat, kiamat depannya berarti sudah sangat dekat. Antara kiamat dan waktu tertentu itu adalah yadharu riba. Nampak muamalah riba. Kalau muamalah riba sudah menjadi muamalah pokok dalam kehidupan manusia, nah ini sudah pertanda apa? Sudah sangat dekatnya riba. Bahkan bisa dikatakan hampir semua orang sangat susah terlepas dalam apa? Dalam jerat-jerat tersebut. Mau bermuamalah ini harus gandengannya dengan ini. Mau bermuamalah ini harus bergandeng dengan ini. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Contohlah permisalan. Siapa sih orang yang bisa terlepas dari, bisa kita katakan, bank? Hampir semua orang itu apa? Terjatuh masuk dalam hal tersebut. Masuk dalam hal tersebut. Mau muamalah ini harus apa? Kembali kepada bank. Mau ini kembali kepada bank. Bukan, walaupun kita tidak menginginkan untuk apa? Tidak menginginkan riba daripada bank tersebut. Tapi perkara sangat berat. Penjual pulsa nggak lepas dari apa? Bank. Mau transfer ini, mau ngirim ini juga nggak terlepas dari apa? Bank. Mau bayar listrik nggak terlepas dari apa? Bank. Dan seterusnya seperti itu. Walaupun mereka ini tidak bermuamalah dengan apa? Riba. Tapi yadhar riba. Riba itu apa? Sudah sangat nampak. Sudah sangat jelas. Bayana yadis sa'ah. Dengan arti lain, min asrati sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat, yadharur riba. Sudah nampak perbuatan apa? Riba. Rahasia umum. Baik. Yang ketiga. Atau qabla dzalik, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, la ya'ti 'alan nas. Sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nas. Sungguh pasti akan datang kepada manusia zaman, sebuah waktu yang waktu itu keberadaan manusia la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Waktu yang ketika itu manusia tidak pernah berpikir, tidak pernah memperdulikan bagaimana cara dia mengambil harta. Apakah harta cara mengambilnya halal atau haram, tidak pernah memperdulikan. Nah, zaman ini, waktu ini adalah waktu
waktu yang sudah dekat dengan yaumul qiyamah. Tinggal satu aja, dihilangkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ataupun kaum muslimin. Dengan tanda-tanda kiamat yang lain didatangkan. Baik. Yang ketiga, yaitu menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masjid-masjid dihias dengan perhiasan yang berlebihan, kemudian dibangga-banggakan masjid tersebut. Tetapi bukan demikian saja. Bukan demikian saja. Kata Imam Bukhari, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, yatabahuna biha tsumma la ya'mirunaha illa qalil. Mereka berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun, tapi yang memakmurkan segelintir saja. Sangat sedikit. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau alaihi salatu wasallam, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat. Hatta sampai yatabahan nasu fil masajid, sampai manusia itu berbangga-bangga dengan apa? Masjid yang mereka bangun. Bangga, membangga-banggakan. Berlomba untuk apa? Megah-megahan dan seterusnya. Dalam hadis yang lain dari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai rahimahullah taala dari sahabat yang sama yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau alaihi salatu wasallam menyatakan min asratisah, min yaitu tab'id, dari tanda-tanda hari kiamat. Ayatabahan nasu fil masajid, yaitu ketika para manusia kaum muslimin berbangga-bangga dengan masjid yang mereka miliki. Komplek ini memiliki masjid, mereka apa? Membanggakan. Komplek ini memiliki masjid, mereka membanggakan. Tetapi bukan cuma sebatas itu, berhenti di situ. Sudah yang membanggakan banyak, yang memakmurkan berapa? Cuma beberapa orang saja. Fattabahi biha, dan bentuk berbangga-banggaan di sini adalah al-inayah, yaitu terus berusaha mengusahakan dalam membaguskannya. Dalam apa? Membaguskannya. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perhiasan-perhiasan, kenapa mereka membanggakan dan kenapa mereka menghias tersebut ataupun seperti itu perkara yang tidak dibenarkan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu li'anna dzalika yusghilun nas 'anis shalah. Yang demikian itu mengganggu orang dari salat mereka, an salatihim, dari salat mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita senang dengan masjid kita, maka kita harus memakmurkan. Bukan untuk membanggakan, tetapi untuk apa? Memakmurkan. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai. Kita harus cinta dengan apa? Masjid kita. Kita harus cinta dengan masjid kita. Sebagaimana nas yang ada, bahwa waman yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu semua adalah bentuk dari ketakwaan hati. Kalau kita cinta dengan masjid, itu pertanda bahwa hati kita memiliki apa? Ketakwaan. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika kita cinta dengan masjid, kemudian kita tidak memakmurkan. Ini yang jadi masalah. Ini yang namanya orang membanggakan. Namanya apa? Orang yang membanggakan. Bukan orang yang senang dengan masjidnya. Berbangga-bangga, menghias berlebihan dan seterusnya. Hal tersebut adalah perkara ataupun termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Baik. Yang selanjutnya, yang kelima, taqarubul aswaq, saling berdekatannya pasar. Saling berdekatannya apa? Pasar. Baik.
Dari hadis ini dibangun dari hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan la taqumus saah. Kembali dengan kalimat la taqumus saah. Tidak dibangkitkan hari kiamat. Hatta sampai ada sebuah waktu tadharul fitan. Fitnah, cobaan, ujian, kejelekan itu nampak jelas. Wa yasrul kadzib, kedustaan itu di mana-mana ada. Mau cerita ini dusta, mau cerita lelucon dusta, mau cerita jualan dusta. Kedustaan di mana-mana. Bahkan orang bercanda dengan membawa apa? Dengan membubuhi dusta. Baik. Wa taqarrubul aswaq, dan semakin berdekatannya pasar-pasar. Kalimat semakin berdekatannya pasar di sini ada disebutkan oleh para ulama ada 3 makna. Yang pertama, sur'atus sir, yaitu cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar yang lain. Cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar yang lain. Min suqin ila suq walau kanat masafatut tariq ba'idatun jiddan. Perjalanan dari pasar yang satu ke pasar yang satu itu cepat. Walaupun jaraknya itu apa? Ba'idatun jiddan, sangat jauh, tapi cepat. Berarti apa maksudnya? Bukan semata-mata pasarnya dengan pasarnya yang dekat, tapi keadaannya apa? Sudah berbeda dengan keadaan Rasulullah SAW. Masafah ataupun perjalanan antara satu pasar dengan pasar ini sangat cepat. Yang kedua, sur'atul ilm bima yakunu min ziyadah, sur'atul ilm bima yakunu fiha min ziyadah syi'r wa nuqsanihi. Cepatnya pedagang itu tahu naik turunnya antara pasar yang satu dengan pasar yang lain dalam masalah apa? Harga. Pasar Wage harganya naik, pasar Sokaraja sudah tahu, cepat sekali. Bisa bukan hitungannya menit, tapi apa? Mungkin apa? Ada sangat cepat. Betul-betul apa? Paham antara orang yang ada di pasar ini dengan orang yang ada di pasar ini apa? Tahu naik turunnya apa? Harga. Atau yang ada di dalam pasar itu sendiri. Sur'atul ilm, betul-betul cepat pengetahuan mereka tentang ziyadatu wan nuqsan, tambah ataupun naik dan turunnya harga. Kalau dulu mungkin apa? Sekarang sebelah sini naik, yang sana apa? Besok ataupun lusanya baru naik. Kalau ini enggak. Bukan apa? Bukan hitungan menit lagi. Kemudian yang selanjutnya dari makna taqarrubul aswaq, dekatnya pasar, adalah muqarabatu ba'daha ba'da fil as'ar. Antara satu pasar dengan satu pasar yang lain itu dalam masalah harga itu apa? Muqarabah, sangat dekat. Waqtada ba'du ahliha bi ba'di fi ziyadah wa nuqsan. Pedagang di pasar ini dengan pedagang di pasar itu selalu apa? Mencontoh antara yang satu dengan yang lain dalam masalah naik dan turunnya harga. Sama seperti yang tadi. Yaitu pengetahuan tentang harga itu begitu cepat. Mungkin antara pasaran di Purwokerto dengan pasar yang di Purbalingga bisa dikatakan apa? Untuk masalah naik turun harganya tidak ada perbedaan. Cepat sekali. Mungkin demikian. Atau lebih jauh lagi. Nah, kalau sudah seperti ini adalah salah satu pertanda bahwa apa? Yaumul Qiyamah itu sudah dekat. Dan ini semua tadi adalah termasuk dari asratus saah sughra, tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya kecil. Yang sifatnya apa? Kecil. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? 6. Makin nampaknya fahisyah, kejelekan, dan makin tersebarnya pemutusan tali silaturahmi, dan juga jeleknya pergaulan antara tetangga.
kejelekan-kejelekan yang ada, fahisyah, walaupun fahisyah terkadang lebih identik dengan perzinaan, tapi yang jelas yang namanya fahisyah adalah semua kemaksiatan. Itu nampak ataupun apa? Bukan sesuatu yang tersembunyi. Orang dapatnya itu gampang. Atau masalah pemutusan tali silaturahmi. Keluarga, saudara dengan apa? Saudaranya bukan menjadi apa? Saudara lagi. Terkadang orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Ini kenyataan yang ada sekarang. Antara kakak dan adik tidak kenal, tetapi apa? Antara adik ini dengan orang lain seperti apa? Kakak beradik. Nah, ini. Keluarga jadi orang lain jadi keluarga. Terputus tali silaturahmi antara keluarga. Asu'ul jar, atau bermuamalah antara tetangga itu apa aja? Jelek. Dindingnya satu, atau apa? Jalan ke rumahnya satu, masih tetangga dekat. Tapi apa? Hubungannya sangat jelek. Dan ini di mana-mana ada. Tetangga yang satu dengan tetangga yang lain apa? Tidak saling mengenal, ataupun bahkan tidak pernah menyapa dan seterusnya. Su'ujar, benar-benar jelek hubungan tetangga tersebut. Ini juga salah satu dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Baik. Sebagaimana hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Nasai, yang disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah, sungguhnya dari ataupun la taqumus sa'ah, tidak akan dibangkitkan yaumul qiyamah hatta yadharul fahsyu wa tafahush, sampai kejelekan itu benar-benar jelas nampak dan orang yang berbuat kejelekan juga tidak merasa minder. Gampang-gampang saja, merasa hal biasa. Hal biasa. Waqati aturrahim wasu'ul jar. Tidak akan tegak yaumul qiyamah sampai orang itu dengan mudah memutus tali silaturahmi, ataupun apa? Hubungan antara tetangga-tetangga itu apa? Menjadi jelek. Yang padahal Rasulullah SAW betul-betul menganjurkan umatnya, betul-betul menganjurkan kaum muslimin, memerintahkan mereka untuk selalu menjaga tali silaturahmi mereka. Bahkan kalau seandainya orang tua memiliki hubungan tali silaturahmi, anaknya yang disuruh untuk menyambung. Orang tua punya teman misalnya, maka anaknya dianjurkan untuk apa? Tidak memutus hubungan tersebut, supaya terus bersambung. Ini keberadaan agama Islam. Ini keberadaan agama Islam. Jangan sampai orang lain menjadi saudara, saudara menjadi orang lain. Kalau keadaan seperti ini sudah keberadaan yang sangat parah. Waliyadzubillah. Dah? Jam 1 ya? Ya. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan tambah lagi faedah-faedah berkaitan dengan asratus saah sughra. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Sangat banyak tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan begitu pula tanda-tanda hari kiamat yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita dengan hari kiamat. Kalau tidak mempertemukan kita dengan hari kiamat, pertanda bahwa kita masih memiliki apa? Keimanan kepadanya. Siapa saja yang tidak ingin bertemu dengan yaumul qiyamah, maka jaga terus keimanannya, jaga terus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang tidak memiliki keimananlah yang mendapati, yang menemui yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.